Halo semuanya, perkenalkan aku Nisa Intan Kamila dengan NRP 5033221091 dari Departemen Studi Pembangunan. Melalui video ini, aku akan mengajak kalian untuk mempelajari tentang studi geologi, operasional wisata, dan potensi bencana yang ada di wisata Ranograti. Ranograti adalah danau unik yang terletak di dataran rendah Kabupaten Pasuruan. Selain menjadi ruang wisata, kawasan ini juga menyimpan sejarah geologi yang panjang, cerita budaya masyarakat sekitar, serta potensi bencana yang perlu kita pahami bersama. Ranograti sendiri adalah danau seluas 179 hektar dengan kedalaman rata-rata mencapai 130 meter. Danau ini berada di wilayah Grati yang dikenal memiliki karakter kawasan panas dan relatif stabil. Keunikan Ranograti terletak pada posisinya yang menjadi satu-satunya danau besar di dataran rendah Pulau Jawa. Danau Ranograti tidak memiliki danau anakan dan berakar secara geologi dari aktivitas vulkanik Gunung Semeru dan Gunung Bromo. Setiap aktivitas besar di kedua gunung tersebut sering berdampak pada fluktuasi volume air dan arus di Ranograti. Ranograti terbentuk akibat aktivitas vulkanik Gunung Purba. Pada awalnya, danau ini dikenal sebagai runway kuning, yaitu kubangan air berwarna kekuningan yang terbentuk dari sisa material letusan gunung. Kemudian, letusan tersebut membentuk kawah luas yang kemudian terisi air dan berkembang menjadi danau alami. Di bagian selatan Ranograti masih terlihat tebing tinggi dengan kemiringan ekstrim, yakni mencapai 80 derajat. Sebagian sisi tebing telah digali secara manual oleh warga untuk pengambilan pasir. Jenis batuan khas yang ditemukan di wilayah Ranograti yakni adalah batu curing, batu aki, dan batu badar besi. Akibat proses penggalian tanah oleh masyarakat, ditemukan lapisan-lapisan tanah yang terbentuk dari aktivitas tersebut dan berpotensi menjadi media edukasi geologi dan pengembangan konsep geopark di kawasan Ranograti. Ranograti merupakan danau yang sangat responsif terhadap aktivitas gempa bumi. Getaran gempa besar seperti tsunami Aceh, gempa Nias, maupun Lombok mempengaruhi perubahan debit dan pergerakan arus air di danau ini. Fenomena ini seringkali diibaratkan seperti air di dalam gelas saat diguncang. Air bergerak tidak beraturan mengikuti arah getaran bumi. Selain gempa, Ranograti juga memiliki fenomena alam lokal yang dikenal dengan sebutan sapon. Fenomena sapon terjadi saat angin besar mengangkat endapan belerang dari dasar danau ke permukaan, menyebabkan ikan mabuk dan mudah ditangkap. Fenomena ini seringkali terjadi pada bulan Januari dan pertengahan bulan Agustus. Ranograti sendiri dikelola sebagai destinasi wisata alam oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan. Kawasan wisata ini dibuka setiap hari mulai pukul 7 pagi hingga pukul 4 sore dengan harga tiket masuk sebesar Rp5.000. Biaya parkir di kawasan ini ditetapkan sebesar Rp2.000 untuk sepeda motor dan Rp5.000 untuk mobil. Fasilitas umum yang berada di kawasan Ranograti diantaranya adalah musola, parkiran, toilet, gazebo untuk bersantai, dan spot untuk memancing. Namun, sejumlah fasilitas seperti sepeda air, perahu, dan spot foto kini banyak yang tidak berfungsi optimal akibat minimnya anggaran dan perawatan. Kondisi ini kemudian diperparah dengan adanya pandemi COVID-19 yang menghentikan operasional dan menyebabkan keterbatasan dana pengelolaan. Ranograti masih menjadi ruang hidup bagi masyarakat sekitar, salah satunya melalui aktivitas memancing yang dilakukan di tepi danau. Aktivitas ini berlangsung hampir setiap hari dan menjadi kehidupan sosial bagi masyarakat sekitar. Selain itu, Klub Dayung Kabupaten Pasuruan rutin melakukan latihan di kawasan Ranograti setiap 2 hari sekali. Di bagian selatan, sebagian warga juga memanfaatkan kawasan tebing untuk mengambil pasir secara manual. Aktivitas ini membentuk lapisan tanah atau shaft yang justru memiliki potensi sebagai media edukasi geologi. Secara kelembagaan, lahan Ranograti merupakan milik pemerintah provinsi, namun pengelolaannya berada di bawah Dinas Pariwisata Kabupaten Pasuruan. Kondisi ini menimbulkan benturan birokrasi karena setiap rencana pembangunan harus mendapatkan persetujuan dari provinsi. Dari hal tersebut, dapat dilihat dampaknya berupa menurunnya jumlah pengunjung serta banyaknya fasilitas yang tidak terawat.
Pasca pandemi COVID-19, operasional wisata sempat terhenti total sehingga berpengaruh pada pendanaan dan keberlanjutan pengelolaan kawasan Rannugrati. Secara kebencanaan, Rannugrati tidak memiliki riwayat banjir besar atau longsor, namun tetap dikategorikan sebagai gunung aktif. Danau ini sangat sensitif terhadap aktivitas vulkanik dan gempa bumi di sekitarnya. Kualitas air di Rannugrati juga mengalami penurunan akibat pencemaran dan aktivitas manusia. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan upaya mitigasi resiko dan pengembangan wisata edukasi berbasis kebumian agar Rannugrati tetap aman dan berkelanjutan. Karena Rannugrati tidak hanya menjadi kawasan wisata alam, tetapi menyimpan nilai geologi, ekologis, dan historis yang penting bagi masyarakat sekitar. Potensi ini perlu dijaga dan dikembangkan secara berkelanjutan agar tetap memberi manfaat bagi generasi mendatang. Penguatan mitigasi bencana, penyediaan informasi geologi, serta penataan jalur evakuasi dapat menjadi langkah penting dalam pengelolaan Rannugrati ke depannya. Dengan pengelolaan yang tepat, Rannugrati dapat menjadi contoh wisata alam yang aman, edukatif, dan berkelanjutan bagi Indonesia.